Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Wulandari, NPM 2021107151205, kelas F4A5. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan web peminjaman lab komputer Ubara, mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek. Pendahuluan. Laboratorium Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh kampus dan merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan akademik. Maka dibutuhkan satu sistem aplikasi peminjaman lab komputer berbasis web yang berfungsi untuk mempermudah peminjaman lab dan mempercepat proses peminjaman lab. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang scan diagram, sistem request, sistem berjalan BPMN, usulan sistem berjalan, use case, activity diagram, scan diagram, class diagram, deploy diagram, state diagram, database, dan interface. Yang pertama ada sistem request. Sistem request dalam web peminjaman lab komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Project sponsornya yaitu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bisnisnetnya itu project ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam menggunakan peminjaman ruang lab komputer. Bisnis requirement-nya dengan menggunakan web peminjaman ruang lab komputer dapat memudahkan mahasiswa dalam peminjaman ruang lab tanpa harus bentrok dengan yang lain. Dan ada fitur utama yang disediakan pada sistem ini, yaitu ada peminjaman, jadwal, dan layanan chat. Bisnis value-nya itu keuntungan intangible, itu memudahkan jika ingin menggunakan lab dan memudahkan asisten lab dalam pendataan peminjaman ruangan. Selanjutnya ada BPMN. BPMN sendiri itu representasi grafik untuk menentukan proses bisnis yang terjadi dari awal hingga akhir. Ada BPMN sistem berjalan, yaitu di mana mahasiswa dan asisten lab, di mana mahasiswa membuat jadwal peminjaman, kemudian asisten lab memeriksa jika dan memvalidasi jika diterima, maka jadwal terbuat. Jika tidak, mahasiswa bisa membuat jadwal peminjaman lagi. Adapun usulan sistem berjalannya yaitu mahasiswa, sistem dan asisten lab. Yang pertama itu mahasiswa login, terus menampilkan halaman login, dan mahasiswa memasukkan username dan password. Terus sistem memproses, muncul ke dashboard, dan mahasiswa memencet peminjaman lab, terus mengisi data peminjaman, yaitu ada nama, NPM, kelas, tanggal, dan jam. Terus sistem mengirim peminjaman lab ke asisten lab. Asisten lab memeriksa dan memvalidasi dan juga menambahkan ruangan yang bisa dipakai. Habis itu sistem memproses lagi dan mahasiswa menerima jadwal yang telah diterima oleh asisten lab. Selanjutnya ada use case. Use case yaitu gambaran representasi antara user dan sistem. Di sini use case-nya ada dua aktor, yaitu mahasiswa dan asisten lab. Yaitu dalam use case-nya ada login, ada membuat jadwal peminjaman oleh mahasiswa, ada validasi oleh asisten lab, dan jika sudah tervalidasi, mahasiswa juga bisa lihat di jadwal. Asisten lab juga ada jadwal asisten lab yang bisa mengubah jadwalnya, dan ada layanan chat dan juga logout. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang menggambarkan proses yang terjadi pada sebuah sistem. Di sini ada activity diagram login. Mahasiswa atau asisten lab bisa membuka halaman web, terus sistem
sistem memunculkan halaman login, terus mahasiswa atau asisten lab bisa mengisi username dan password, dan sistem menampilkan dashboard. Terus ada pun activity diagram selanjutnya itu jadwal peminjaman. Mahasiswa saat di tampilan dashboard, mahasiswa membuat peminjaman, halaman sistem memproses, mahasiswa mengisi data peminjaman, nama, NPM, kelas, tanggal, dan jam. Terus sistem memproses mengirimnya ke asisten lab dan memvalidasinya. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram yaitu untuk menjelaskan interaksi antar objek-objek di dalam sebuah sistem. Dan sequence diagram kali ini ada sequence diagramnya validasi, di mana asisten lab di dashboard memilih menu validasi, halaman validasi, terus menampilkan data peminjaman yang harus divalidasi. Terus asisten lab juga harus menambahkan ruangan yang bisa digunakan. Terus tervalidasi dan selesai. Sedangkan sequence jadwal itu mahasiswa, jika sudah tervalidasi, mahasiswa bisa melihat notifikasi validasi, terus dashboard, ketampilan halaman jadwal ruangan lab, dan jadwal lab tervalidasi selesai. Dan jadwal mahasiswa sudah ada dalam jadwal. Terus selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu struktur pada UML yang menggambarkan kelas, atribut, metode, dan hubungan tipe data. Dan di sini ada beberapa kelas, yaitu ada login, peminjaman lab, validasi, jadwal, dan jadwal asisten lab. Login, kelas login yaitu ada username, tipe datanya string, password, tipe datanya string, terus operasiannya ada masuk. Terus ini peminjaman lab, ada nama, tipe datanya string, NPM string, kelas, tipe datanya juga string, tanggal, tipe datanya date, jam, tipe datanya date, terus operationnya ada kirim. Sedangkan jadwal asisten lab ada username, tipe datanya string, ada nama, tipe datanya string, kelas juga tipe datanya string, ruang lab, tipe datanya string, tanggal, date, dan jam, tipe datanya date. Sini ada operasional edit, simpan, dan hapus. Di validasi pun kelas validasi, tanggal validasi, tipe datanya date, status validasi, tipe datanya string, ruang lab, tipe datanya string. Terus operasionalnya terima atau tolak. Terus ada jadwal, di jadwal itu ada nama, tipe datanya string, NPM, tipe datanya string, kelas, tipe datanya string, ruang lab, tipe datanya string, tanggal, tipe datanya date, dan jam, tipe datanya date. Di sini loginnya mahasiswa dan asisten lab, terus mahasiswa ke peminjaman, terus habis login asisten lab itu ada validasi dan jadwal asisten lab saling berhubungan. Terus habis dari peminjaman, validasi, dan mahasiswa bisa melihat jadwal. Selanjutnya ada development diagram. Development diagram yaitu memvisualisasikan hubungan antara software dan juga hardware. Di sini servernya ada XAMPP. XAMPP ada Apache, MySQL, dan DB peminjaman laboratorium komputer. DB peminjaman itu berhubungan dengan MySQL dan Apache. Terus usernya ada bisa mobile sama PC.
Selanjutnya ada state diagram. State diagram itu mendeskripsikan semua kondisi sistem. State diagram ini ada state jadwal asisten lab, yaitu bisa dilihat dari bisa klik dashboard, terus jadwal penggunaan komputer. Sedangkan step layanan pesan yaitu klik layanan chat, klik pesan yang akan ketik pesan yang akan dikirim, terus kirim pesan, terus asisten web dapat menerima pesan dan membalasnya. Terus selanjutnya ada step logout. Klik logout dan akan kembali ke halaman utama, ke halaman login. Selanjutnya ada database. Database itu kumpulan data yang dikelola untuk mempermudah pengelolaan data internal. Nah, di sini ada database dari peminjaman, ada nama dan jadwal peminjaman. Di peminjaman ada nama, NPM, ID kelas, ID tanggal, ID jam. Tipe datanya varchar, integer data. Lebarnya 20, 15, 10, 10, 10. Dengan NPM termasuk dalam primary key. Nama termasuk dalam primary key. Selanjutnya jadwal peminjaman. Jadwal peminjaman ini ada user, tipe datanya varchar, lebarnya 20, nama, tipe datanya varchar, lebarnya 20, NPM, tipe datanya integer, lebarnya 15, ID kelas, tipe datanya integer, lebarnya 10, ID tanggal, tipe datanya date, lebarnya 10, dan ID jam, tipe datanya date dan lebarnya 10. Selanjutnya ini IRM-nya dari database. Jadi ada mahasiswa, peminjam, asisten lab, dan jadwal. Jadwal itu ada hubungan oleh mahasiswa dan asisten lab. Dan sedangkan peminjaman cuma ada di mahasiswa. Nah, ini selanjutnya adalah interface. Interface sendiri itu suatu layanan atau mekanisme yang diberikan pada setiap pengguna digital. Di sini ada interface dari halaman login, di mana halaman login mengisi username dan password. Terus jika klik masuk terus ke dashboard. Dashboard ini di atasnya ada logout. Jadi kalau mau keluar tinggal pencet logout dan akan kembali ke halaman login. Dan di dashboard ini juga ada halaman ini juga ada fitur peminjaman lab, jadwal, dan layanan chat. Selanjutnya, peminjaman lab komputer. Di halaman peminjaman lab komputer berisi nama, NPM, kelas, tanggal, dan jam. Di sini kita mengisi data peminjaman dan klik kirim. Selanjutnya ada di halaman validasi peminjaman lab komputer yang berada di asisten lab, yaitu berisi nama, NPM, kelas, tanggal, dan jam yang telah dikirim oleh peminjam. Dan asisten lab memberi ruangan yang bisa dipakai dan menerima atau menolak validasinya. Di bawahnya juga ada username yang telah mengirim data peminjaman lab komputer. Selanjutnya ini ada jadwal peminjaman lab komputer. Di sini tertera halaman jadwal peminjaman. Jika tervalidasi nanti akan muncul di jadwal peminjaman lab tersebut. Selanjutnya juga ada sistem, ada tampilan layanan chat. Di sini kita bisa chat dengan asisten lab untuk menanyakan peminjaman ruang lab. Selanjutnya itu kesimpulan. Dengan kesimpulannya itu yaitu dengan adanya sistem peminjaman lab komputer di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini dapat mempermudah mahasiswa dalam peminjaman menggunakan lab komputer dan dapat meminimalisir waktu dan tenaga asisten lab dalam mendata ruang lab yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.